Saya Kevin Katsuradani Sitanggang dengan NIM 135192116 ingin menjelaskan tutorial yang saya kerjakan. Ada 3 bagian. Yang pertama itu ortografik, yang kedua perspektif, sama yang ketiga kamera. Nah, untuk saya akan menjelaskan karena memang cara kerjanya dalam beberapa bagian ini sama, garis besarnya sama, jadi mungkin saya akan menjelaskan dari sisi ortografiknya. Kalau misalnya dilihat dari file index.html-nya, di sini bakal ada canvas gitu kan untuk merender tempat wadahnya sebagai objeknya yang bakal dirender. Di sini ada controllernya gitu terhadap untuk translasi x, y, z, untuk rotasi x, y, z, dan skala perbesaran skala yaitu scaling x, y, z juga. Nah, di index.html ini seperti biasa, dia bakal nyimpan juga program vertex shader dan fragment shadernya. Nah, vertex shader itu di sini minimum ya, karena di sini nggak ada perubahan pengubahan dari titik pixel ke clip space, karena memang diaturnya nanti di scriptnya, di script JS-nya. Di sini bakal dikalikan apposition gitu yang didapat nanti dari script JS-nya dan dikalikan sama matriks transformasinya. Nah, di situ nanti nilainya bakal di-assign gitu ke GL position, dan begitu juga warnanya untuk setiap vertex. Nah, ini bakal dijalankan untuk setiap vertex nantinya. Begitu juga nanti fragment shadernya, di sini bakal di-assign vertex color yang didapat dari vertex shader, di-assign ke GL frag color. Nah, kalau di script JS-nya sendiri, itu di main function-nya itu ada bakal diambil dulu reference terhadap elemennya gitu, canvasnya. Nah, kemudian bakal dibaca gitu program yang memang dibubuhkan dalam index.html. Itu ada vertex shader sama fragment shader. Nah, di situ bakal untuk setiap variabel global maupun atribut atau uniform yang ada dari vertex shader sama fragment shader itu bakal diambil referensinya, dimasukkan ke dalam satu variabel. Di sini konteksnya itu ada apposition, acolor, sama umatrix. Nah, dia selanjutnya bakal ngebuat buffer. Buffernya itu di set tipenya menjadi array buffer. Nah, setelah itu dia bakal ke set geometry. Kalau dilihat set geometry itu fungsinya itu bakal ada banyak titik seperti ini. Kalau dilihat itu, ini dibagi-bagi per kotak. Jadi satu ini itu rectangle. Rectangle-nya ini dibentuk dari dua segitiga. Nah, satu segitiga itu butuh 3 titik. Nah, yang perlu diperhatikan juga sebenarnya di sini konsepnya itu ada 3. Ini kan ada urutannya. Jadi penggambaran segitiganya itu nanti mempengaruhi bahwa itu segitiganya itu termasuk dalam back facing sama front facing. Jadi kalau misalnya urutannya itu sesuai clockwise gitu, berarti dia back facing. Kalau front facing itu berarti counter clockwise. Nah, kalau nanti bakal dilihat gitu kalau dari bagaimana posisi titiknya itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di Calface gini, di programnya ini dia bakal ngatur gitu bahwa setiap uh, setiap triangle yang digambarkan itu secara back facing itu bakal tidak digambar, tidak dirender. Jadi lebih cepat gitu. Nah, kita balik lagi ke programnya, tadi udah di set buffer, gitu juga nanti untuk warnanya itu sama konsepnya untuk buffer tadi untuk setiap titik. Nah, untuk setiap titik itu diatur warnanya dalam dibaca juga per 3 titik, per 3 angka juga, karena memang RGB ini misalnya contohnya 270 dan 120. Seperti itu. Nah, kemudian dia bakal ngeset nilai translasinya itu 45, 150, dan 0. Dan rotasinya itu 40 derajat untuk terhadap sumbu X, 25 derajat sumbu Y, dan 325 derajat untuk sumbu Z. Skalanya itu dibuat ya normalnya 1, pengalinya 1. Selanjutnya itu dia bakal mulai ngedraw. Seperti biasa ini di resize canvasnya itu tuh seukuran display. Viewportnya itu mengatur ukurannya itu mengconvert dari clip space to pixel. Baru di clear dulu canvas color buffer sama depth buffer ini. Di sini kita menggunakan depth buffer untuk menyimpan kedalaman gitu. Baru ini tadi yang udah dibahas, calface-nya itu
nggak, kalau di set di enable color face-nya itu berarti dia bakal secara default back facing-nya itu di yang back facing itu segitiga yang digambar secara back facing itu bakal tidak di render. Nah, tetapi bisa diubah juga pengaturannya gitu. Bisa jadi kita yang misalnya segitiganya digambar secara face facing itu tidak di render gitu. Kemudian bakal di enable gitu depth-nya itu depth buffer-nya itu. Jadi depth buffer ini fungsinya itu ketika ada dua komponen yang saling bertumpukan gitu dalam satu garis Z gitu. Nah, nilai Z yang terbesar itu bakal yang di render di belakangnya itu bakal disembunyikan. Nah, itu di enable di sini. Jadi bisa dilihat nanti. Ya, use program baru programnya dijalankan. Di sini diaktifkan gitu variabel yang ada tadi yang dibaca itu dari programnya. Di sini positionnya itu. Nah, positionnya ini kemudian di buffer ulang gitu, dibind ulang ke tipenya array buffer. Nah, di sini baru dimasukkan gitu isi uh, dari filenya itu, dari buffer itu diisi ke position location, ke variabel yang ada di program vertex shadernya. Di sini juga colornya juga sama seperti itu. Nah, di sini di sini ada projection gitu. Nah, projection ini di sini dia projection itu kayak diatur gitu. Di sini di ukurannya itu disesuaikan sama ukuran dari clip space. Di sini ditranslasi, kalau misalnya ada translasi, kalau kita lihat fungsi translasi di sini bakal ada ininya, matriks transformasinya seperti ini. Karena ini nanti bakal dikalikan dari ke setiap komponennya itu, ke setiap nilai T awalnya itu, T0, T, TX0, TY0 sama TZ0 itu. Nah, disitulah translasi berarti dijumlahkan. Kemudian rotasinya itu juga terhadap sumbu X, berarti yang diubah kalau terhadap sumbu X berarti nilai X-nya tetap, baru untuk setiap sumbu Y dan sumbu Z itu bakal dikalikan terhadap matriks transformasi untuk rotasi. Gitu juga untuk rotasi terhadap sumbu Y dan sumbu Z. Seperti itu kalau untuk programnya ini. Mungkin skala itu perkalian biasa kalau dilihat matriks transformasinya seperti ini. Tinggal dikalikan sama untuk setiap komponen X, Y, Z. Kemudian bakal digambar gitu objeknya. Di sini count-nya itu 16, 6. Di sini 16 itu ada 16 rectangle dan setiap rectangle itu ada 6 vertex. Jadi totalnya itu 96 vertex. Nah, kalau misalnya dilihat di perspektif, bedanya itu sebenarnya cuma di perspektif itu ada variabel yang namanya field of view radiance. Jadi di sini di set gitu jarak pandang, daerah pandang dari kameranya itu ke 60 derajat. Jadi kameranya itu bisa melihat 60 derajat luasnya. Dan di sini diatur perspektifnya. Kalau dilihat di fungsi perspektifnya itu begini. Jadi dia seolah-olah bakal ngebuat nilai Z-nya itu menyesuaikan kedalaman ukuran dari objeknya itu sesuai dengan sumbu Z, perubahan sumbu Z. Kalau misalnya sumbu Z-nya itu misalnya makin jauh gitu ke belakang, berarti objeknya itu harusnya mengecil gitu. Nah, X-nya Z itu harusnya dibandingkan sama setiap perubahan ukuran sumbu Z. Nah, kebetulan dalam program ini, dalam WebGL itu, kalau misalnya komponen W dalam matriks transformasi itu bakal dibagikan ke setiap komponen X, Y, Z-nya. Nah, di sini dicari ide bagaimana memindahkan bahwa nilai Z-nya itu dimasukkan ke dalam W itu. Tentunya diatur lagi gitu Z-nya itu.
Karena kalau misalnya Z itu langsung dibagi sama Z kan harus berarti 1. Nah, Z itu diatur ulang lagi nilainya supaya tidak menjadi 1. Itu aja kalau misalnya di perspektif. Kalau di kamera, itu tugas yang kamera, programnya agak beda sebenarnya. Kalau dari sini sama tadi buat buffer. Kalau misalnya di draw scan-nya ini, dari sini sih bedanya. Itu mulai dari sini ada variabel baru 6fs sama radius. 6fs ini sebenarnya menandakan berapa jumlah dari huruf F yang digambarkan. Di sini ada 5 gambar, 5 huruf F yang berdiri. Di sini radiusnya ini sebenarnya jaraknya ke titik pusat Z, jarak kameranya. Di sini ada aspek Z near itu jarak terdekat objek gitu ke kamera, dan Z far itu jarak terjauh objek itu ke kamera, jarak pandangnya yang terlihat. Di sini dibuat perspektifnya, diukur gitu berdasarkan nilai tadi Z near, Z far sama aspek. Nah, kemudian di sini di set gitu apa titik dari si F yang pertama. F pertama ini mungkin jadi pusatnya gitu. Menjadi titik pusat pandang ketika perputarannya dilakukan radiusnya, maka kameranya tetap ke arah pandangannya itu ke arah F yang pertama itu. Nah, di sini bakal dibentuk gitu matriks baru. Matriks ini nanti bakal dikalikan sama matriks proyeksi, matriks transformasi dari proyeksi, misalnya dari translasi, dari rotasi. Jadi dibedakan. Di sini bakal dibuat rotasi terhadap sumbu untuk setiap rotasi yang dilakukan gitu terhadap kamera ya. Ini yang dilakukan terhadap kamera. Nah, di sini M4 bakal ditranslasi juga, dilakukan translasi berapa perpindahannya. Di sini bakal di look at. Kalau misalnya kita look at itu fungsinya itu sebenarnya menyesuaikan gitu kameranya itu sama target gitu, menyesuaikan, membentuk matriks baru gitu dengan arah kamera, dengan arah kamera ke first huruf F tadi. Kemudian di sini ada inverse. Jadi kan karena arah kamera itu sebenarnya berbeda gitu, gimana? Berbanding terbalik dengan arah sebenarnya yang dimaksud tadi itu. Jadi supaya seolah-olah kameranya yang berpindah itu jadi di inverse gitu nilainya. Nah, hasil inverse-nya ini matriks yang tadi ini dibuat ke variabel V matrix, nah bakal dikalikan sama matriks proyeksi yang sebelumnya. Nah, hasilnya ini juga matriks inilah yang menjadi ditranslasikan lagi ke matriks yang sebenarnya. Matriksnya ini kemudian dirender gitu, dimasukkan ke nilai variabel matriks yang ada di vertex shader gitu. Kemudian titiknya itu gambar, dan nilainya ini bakal berbeda-beda untuk setiap huruf F-nya tadi. Jadi ini bakal dirender beberapa kali tergantung nilai 6fs-nya. 6fs ini kebetulan pada kasus ini ada 5. Begitu kalau misalnya dilihat dalam programnya. Programnya itu seperti ini. Kalau misalnya kamera, jadi ini huruf F ini yang menjadi pusatnya. Kalau misalnya diputar, dia tetap pandangannya ke situ. Kalau misalnya kita lihat ke ortografik yang pertama, ini terhadap sumbu Z. Tapi dia tidak menerapkan perspektif, jadi masih Z near-nya itu dia mengandalkan Z near-nya sama Z far-nya belum diatur. Kemudian perspektif di sini juga. Nah, di sini udah agak jauh kan. Jadi kalau misalnya di Z-nya itu diatur, dia bakal
kelihatan masih maju. Tidak ada kayak tertutup sebagian gitu kayak tadi. Nah, begitu. Demikian program yang saya kerjakan. Terima kasih.